Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Oke, pada video selanjutnya kita telah menyelesaikan pekerjaan sampai di sini ya. Pada video kali ini kita akan melakukan ya perletakan terhadap pintu jendela. Ya, perletakan terhadap pintu jendela seperti pada gambar contoh ini ya. Tapi sebelumnya kita akan memasukkan dulu gambar di atas ya, image-image-nya atau objek-objeknya ke dalam layar-layar tertentu ya. Nah, ini adalah icon layar ya di atas ini teman-teman. Ini adalah icon layar yang ada gambar lampu, gembok ini ya. Terus ada putih panjang, terus ada anak panahnya. Kalau anak panahnya saya klik, nah ini keluar daftar layar seperti ini ya. Nah, itu adalah layar, oke. Nah, teman perhatikan nih gambarnya, kalau di gambar contoh ini kan berwarna-warni ya, beda-beda warna. Oke, seperti itu. Nah, coba kalau saya klik ini ya. Kalau saya klik ini maka atau saya blok arsiran ini ya, maka di layar muncul tulisan garis 0,05 ya, sama seperti pada arsiran bata ini juga garis 0,05 ya. Terus pada arsiran daripada kamar mandi, keramik kamar mandi juga sama ya, layarnya garis 0,05. Oke. Nah, jadi kita akan masukkan ya, kita akan masukkan garis-garis tersebut ya, arsiran-arsiran ini ya, yaitu arsiran tanah, kemudian arsiran bata ya. Nah, arsirannya saja, jangan kena garisnya ya, arsirannya saja. Oke, arsiran bata ya, arsiran tanah ya, dan arsiran keramik ini kita blok ya. Jangan sampai kena garis-garis yang lain ya teman-teman ya, cukup arsirannya saja. Nah, itu kita blok, kemudian di layar ini kita klik anak panah kecil nih teman-teman ya. Nah, muncul daftar layar, terus kita klik garis 0,05. Oke. Nah, maka semuanya masuk ke dalam garis 0,05. Akhiri blok itu dengan tombol escape pada keyboard ya. Jadi caranya kita klik dulu objeknya seperti ini, satu ya arsiran tanah, dua arsiran tembok atau bata ya. Nah, tiga arsiran keramik ya pada kamar mandi. Kemudian pada layar ini kita klik anak panahnya, terus kita klik garis yang ingin dimasukkan, contohnya 0,05 seperti itu ya. Nah, itu caranya. Terus akhiri blok ini dengan tombol escape pada keyboard satu kali. Nah, kemudian teman-teman perhatikan untuk garis keramik untuk garis yang di bawah ini ya, perhatikan ya. Garis ini pas di bawah slop ya, atau dia masuk ke garis slop terbawah ya. Nah, garis ini kita masukkan ya ke layar yang besar teman-teman ya. Jadi kita pada layar di atas kita klik anak panah kecilnya ini, kita masukkan ke garis 0,35 ya, masukkan ke garis 0,35 seperti itu. Oke, atau kita blok garis ini ya, garis yang melengkung ini ya, perhatikan. Nah, kemudian pada layar kita klik anak panah dan klik garis 0,35. Jadi dia masuk ke dalam kelompok garis 0,35 ya. Nah, akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard teman-teman. Nah, untuk garis-garis yang lain yang putih-putih ini ya. Nah, yang ini ya, yang tembok pojokan tembok ini, terus kemudian yang di atasnya slop ini ya. Terus yang ring balok ini ya, yang putih-putih itu ya. Nah, termasuk garis daripada tembok kanan dan kiri ini ya. Nah, oke, garis tembok kanan dan garis tembok kiri seperti itu ya. Garis tembok kanan, garis tembok kiri seperti itu kita klik semua. Kemudian kita pada layar ini ya, kita klik anak panahnya. Nah, oke, kemudian kita masukkan ke garis 0,25 ya. Dia masuk ke dalam garis 0,25. Nah, teman-teman ketika mengklik garis-garis ini hati-hati ya, jangan sampai kena objek-objek yang lain. Ya, kemudian akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard. Nah, kemudian untuk garis kotak ini ya, garis kotak ini kita masukkan ke layar yang sama ya, garis 0,25 atau 0,09 ya, boleh antara dua. Oke lah, saya masukkan ke garis 0,09 seperti itu. Oke, kemudian akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard ya. Jadi garis keramik ini pada garis kotaknya, kotak besarnya dia masuk ke layar garis 0,09. Oke teman-teman, itulah ya
penataan layer ya daripada potongan ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke pasangan pintu jendela ya. Kita akan masuk ke pasangan pintu jendela teman-teman ya. Jadi pintu jendela ini kalau kita lihat pada gambar contoh di tempat lain ya, ini dia ya. Dia itu searah teman-teman ya. Dia searah dengan gambar pintu jendela yang ada di denah ini ya. Dia searah dengan gambar pintu jendela yang ada di denah. Ya, saya akan menggunakan garis bantu menggunakan construction line pada tab draw di atas ya untuk membuktikan bahwa garis pintu pada potongan yang di atas ini dia sejajar dengan garis pintu yang ada pada denah di bawahnya ya. Untuk membuktikan, untuk membuat garis bantu menggunakan construction line pada tab draw, otomatis saya harus menghidupkan ortho dulu ya. Saya harus menghidupkan ortho teman-teman ya. Setelah ortonya hidup, pada tab draw saya klik construction line ya. Pada tab draw saya klik construction line seperti itu. Oke, perhatikan saya besarkan pada denah ini di areal kusen ya, atau gawang daripada pintu ini ya. Nah, kemudian saya klik di sini, saya tarik ke atas seperti ini dan saya klik di sini ya. Nah, kemudian enter satu kali teman-teman ya. Jadi garisnya lurus sejajar dengan sisi sebelah kanan daripada pintu ini ya, atau dekat sama kusen yang dekat dengan kolom ya, seperti itu. Kolom sebelah kanan itu ya, dan itu ada di garis sebelah luar atau sebelah kanan daripada kusen. Nah, perhatikan teman-teman, dia sejajar ya. Nah, dia sejajar teman-teman ya, seperti itu. Itulah untuk membuktikan ya. Dan teman-teman perhatikan ya, jadi pintu itu di sebelah kanan, terus jendela ya, dan jendela lagi ada satu berdiri sendiri ya. Nah, ini ada pintu sebelah kanan, kemudian gandeng dengan jendela ya, jadi pintu gandeng jendela ya teman-teman ya. Kemudian ada dinding pemisah ya, ini dia. Dan kemudian ada jendela satu lagi berdiri tunggal ya teman-teman ya. Nah, sama seperti pada gambar di atas, ini adalah pintu gandeng jendela ya, pada posisi pintu sebelah kanan, kemudian jendela sebelah kiri ya. Nah, pintu gandeng jendela, pintu sebelah kanan, jendela sebelah kiri ya. Nah, sama seperti pada denah, sebelah kanan pintu, sebelah kiri jendela ya yang gandeng. Terus ada dinding pemisah seperti ini ya, dinding pemisah seperti ini. Dan kemudian ada jendela tunggal satu, sama seperti pada denah ya, ada jendela tunggal satu. Kenapa teman-teman? Karena posisi kita potongan di sini ya, dan ini ruangan los ya. Ini ruangan los ya, ruang makan, ruang family ini ruangan los ya. Sehingga pasti pintu dan jendela ini terlihat ya. Nah, sedangkan meja ini nggak ada ya, intinya meja ini bukan bagian dari struktur ya, dia adalah furniture. Sehingga seharusnya dia tidak ada pada potongan, seperti itu ya. Nah, jadi ini los ke belakang seperti itu. Mungkin ada pertanyaan loh, kok yang pintu di kamar ini kok nggak kelihatan ya? Bukankah ini juga ada di belakang? Iya, tapi dia tertutup oleh dinding ya. Oke, jadi pintu yang di jendela yang di kamar ini tidak terlihat karena terpotong atau tertutupi dinding. Jadi kita nggak bisa melihat ya, karena kita terbatas oleh dinding ini. Oke, paham teman-teman? Jadi yang terlihat hanya pintu jendela bagian sini saja ya. Oke, karena dia los ya, dia los, kita pandangan tembus sampai ke belakang. Sedangkan di sini pandangan kita dibatasi oleh dinding ya. Nah, sehingga seperti ini teman-temannya, dibatasi oleh dinding ini, sehingga jendela yang di kamar belakang tidak terlihat. Yang terlihat hanya pintu jendela yang ada di ruang makan ya, karena dia los. Sekali lagi dia los sampai ke belakang. Oke, paham teman-teman? Oke lah. Nah, selanjutnya kita akan, nah ini teman-teman, saya sudah menyediakan pintu jendela ya. Ini saya ambil dari gambar detail pintu jendela di atas ya, yang sudah kita buat pada video-video sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, ini saya ambil dari pintu-pintu jendela ini ya, pada detail pintu jendela ini saya ambil dan kemudian saya susun ya, saya copy, bukan saya ambil, saya copy ya, saya salin. Jadi yang di atas tetap aman ya, saya hanya mengcopy pintu jendelanya ke sini ya, saya susun seperti ini agar lebih mantap ya penyusunannya. Oke. Nah teman-teman, pertama adalah pintu jendela ini ya, pintu jendela ini dia berada di wilayah sini ya, dia berada di wilayah sini. Nah untuk memasang pintu jendela ini,
Pertama-tama kita harus membuat garis bantu dulu ya. Garis bantu menggunakan construction line pada tab draw ya. Menggunakan construction line pada tab draw ya, dan ortonya hidup ya. Ortonya hidup. Nah, kemudian teman-teman pada tab draw klik construction line seperti ini ya. Nah, perhatikan saya klik di sisi sebelah kanan daripada kusen pintu ini ya, perhatikan. Saya klik di garis ini dan saya tarik ke atas ya, saya klik di sini. Kemudian enter satu kali teman-teman ya, jadi 2 kali klik ya, dan posisi garis lurus ya. Nah, jadi inilah nanti posisi daripada pintu. Oke, kita akan mengcopy pintu jendela ini ya. Nah, ini satu lagi teman-teman ya, sebelum kita copy, kupingan-kupingan ini kita hapus dulu ya. Kupingan-kupingan ini kita hapus dulu teman-teman, oke. Nah, jadi kupingan ini saya blok seperti ini ya, kemudian saya tekan delete ya pada keyboard. Oke, kupingan-kupingan ini saya blok seperti ini, lalu saya tekan delete pada keyboard ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi sekarang dia sudah bersih. Jadi kalau mau buat pintu jendela untuk diletakkan atau diaplikasikan ke dinding, maka kupingan tadi dihapus karena kupingan tidak terlihat ya. Kupingan itu berada di dalam dinding. Oke teman-teman, selanjutnya pintu jendela ini akan saya copy pada sisi sebelah kanan daripada kusen sebelah kanan ya. Berdasarkan pada denah tadi dan garis bantunya, menggunakan icon copy ya pada tab modify di bawah ini. Oke teman-teman, perhatikan ini adalah icon copy ya pada tab modify. Klik atau blok objek yang akan di copy yaitu pintu jendela tadi. Kemudian pada tab modify klik icon copy ya teman-teman ya. Atau CO enter satu kali pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya. Salin kemana saja dengan cara klik satu kali, dan jika selesai enter atau skip satu kali pada keyboard. Nah, ini orto untuk copy tegak lurus ya, tapi karena kita tidak tegak lurus maka ortonya kita tidak aktifkan ya. Jadi ortonya saya tidak aktif teman-teman ya. Kalau orto masih aktif kita matikan dulu ya. Seperti itu, jadi orto off atau ortonya lagi tidak aktif ya. Setelah orto tidak aktif, saya blok seperti ini ya pada pintu jendela ini ya. Atau saya blok seperti ini juga boleh ya, yang penting tidak kena objek lain ya. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy teman-teman ya. Pada tab modify saya klik icon copy yang ini. Nah, kemudian saya klik pada bagian bawah ya, jangan bagian atas tapi bagian pojok bawah sebelah kanan ya. Pojok bawah sebelah kanan luar ya. Klik di situ. Kemudian saya klik pada, perhatikan ya teman-teman ya. Ini adalah yang horizontal kuning ini adalah garis slope ya. Nah, dia harus nempel di situ, dan ini ada yang putih vertikal berdiri ini adalah garis bantu ya. Yang sejajar dengan ini ya, seperti itu. Nah, jadi pada pertemuan antara garis slope dan garis bantu ini saya klik di situ teman-teman. Nah, perhatikan. Nah, itu dia ya, perhatikan. Nah, itu dia ya. Jadi saya klik di sini, ada lambang di situ intersection ya, atau lambang silang. Nah, saya klik di situ. Kemudian akhiri copy ini dengan enter atau skip satu kali pada keyboard ya. Jadi dia nempel di atas slope seperti ini teman-teman ya, dan nempel dari garis bantu ya pada sisi sebelah kanan. Tadi saya copy, ketika saya copy, saya klik pada titik pojok sebelah kanan bawah bagian luar kusen ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengcopy jendela ya. Seperti biasa kita harus membuat garis bantu untuk jendela dulu ya. Jadi saya nyalakan lagi ortonya saya hidupkan lagi. Kemudian pada tab draw saya klik construction line ya. Pada tab draw saya klik construction line seperti ini. Kemudian saya klik di sisi sebelah kanan daripada kusen jendela ya, seperti ini. Dan kemudian saya klik ke atas ya, dan enter satu kali untuk mengakhiri construction line. Nah, teman-teman perhatikan jendela ini dia acuannya bukan slope ya. Kalau pintu tadi adalah di atas slope ya. Kalau jendela bukan di atas slope, tapi nanti acuannya adalah dia harus rata atas ya. Berarti kita harus membuat garis bantu seperti ini. Ya. Jadi ada garis bantu yang sejajar ya dengan pintu jendela. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini garis bantu posisi jendela sudah kita buat ya, yang arah vertikal dari denah ke atas. Sekarang kita akan membuat garis bantu horizontal ya, yang sejajar dengan pintu ini. Ya, kita tetap menghidupkan orto ya. Dan pada tab draw kita klik construction line.
pada tab draw kita klik construction line seperti ini. Kemudian saya klik di bagian atas garis ya daripada kusen pintu ini ya, atau kusen pintu jendela ini, dan saya tarik ke arah kiri dan saya klik lagi di situ dan enter 1 kali. Nah, nanti jadi di pertemuan inilah posisi daripada jendela ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini dia jendelanya. Nah, jendelanya masih ada kupingan-kupingannya ya. Kupingan-kupingannya kita hapus dulu ya teman-teman ya. Kita blok kupingannya. Kemudian kita tekan delete pada keyboard ya. Jadi kupingan-kupingannya kita hapus dulu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi bersih ya. Setelah kupingan-kupingannya tidak ada, jadi kupingannya itu saya blok, kemudian saya tekan delete pada keyboard ya. Atau bisa juga pakai erase ini ya pada modify di bawah ini. Kemudian saya akan copy lagi ya teman-teman ya. Nah, ini klik atau blok objek yang akan di copy yaitu jendela tadi. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai, enter atau skip 1 kali pada keyboard. Orto untuk copy tegak lurus ya. Dalam kasus ini kita tidak menghidupkan orto ya. Ortonya kita tidak aktifkan dulu ya. Tidak aktif dulu. Ya, karena kita copy bebas ya. Tapi ada titik tujuan seperti itu. Jadi orto saya matikan. Setelah orto mati, saya blok jendela ini teman-teman ya. Saya blok jendela ini seperti ini. Tidak boleh kena objek lain ya. Cukup jendela saja. Nah, kemudian pada tab modify ini saya klik icon copy ya. Pada tab modify saya klik icon copy yang ini teman-teman. Kemudian saya klik di perhatikan saya klik di pojok kanan atas ya. Saya klik di pojok kanan atas seperti ini teman-teman. Perhatikan ya. Pojok luar kanan atas daripada jendela ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini dia ya. Kemudian saya klik di pertemuan antara 2 garis ini ya pada sisi sebelah sini. Ada lambang intersection itu ya, saya klik di situ. Nah, akhiri dengan enter atau skip 1 kali pada keyboard. Jadi teman-teman kalau mau klik itu harus, tadi yang pintu saya klik di pojok bawah. Terus jendela kok di atas gitu kan. Nah itu karena kita harus, sebelum kita copy itu kita harus tahu dulu titik mana tujuan kita gitu kan. Dan di mana posisi pintu jendela yang akan kita letakkan itu kita sudah bisa membayangkan ya. Agar kita tahu titik-titik mana yang akan kita gunakan atau yang akan kita klik ketika kita akan melakukan perintah copy, move, dan lain sebagainya ya. Oke teman-teman, ini pintu jendelanya sudah terpasang. Sekarang waktunya garis bantunya dihapus ya. Nah, garis bantu ini saya blok semua seperti itu. Kemudian saya tekan delete pada keyboard ya. Oke, ini pintu jendelanya sudah terpasang teman-teman. Selanjutnya di sini ada lubang angin ya. Perhatikan ada lubang angin seperti ini. Lubang angin ini ukurannya variatif teman-teman ya. Kita akan menggunakan rektang ya, akan menggunakan rektang untuk membuat lubang angin ini. Akan menggunakan perintah rektang, icon rektang ya pada tab draw di atas. Ya dengan ukuran tertentu. Jadi teman-teman lihat langkah-langkah untuk rektang dulu ya. Oke teman-teman perhatikan ini adalah rektang ya, caranya menggunakan rumus ya. Rumusnya add ukuran, koma ukuran, lalu enter 1 kali ya. Klik icon rektang pada tab draw atau REC enter pada keyboard ya. Kemudian klik 1 kali di layar. Masukkan rumus add ukuran, koma ukuran, lalu enter 1 kali ya. Contohnya add 20,10. Nah, jadi ukuran daripada lubang angin itu bervariasi ya teman-teman ya. Dalam kasus ini kita menggunakan ukuran 20 kali 10 ya. Dalam kasus ini kita menggunakan lubang angin di atas pintu dengan ukuran 20 kali 10. Nah, jadi langkah pertama tadi adalah pada tab draw klik icon rektang ya. Pada tab draw kita klik icon rektang. Kemudian klik 1 kali di layar. Tarik sedikit. Masukkan rumus ya. Shift add ya, perhatikan rumus rektang ya, jangan lupa ya. 20 kemudian koma itu lambang kali ya bagi AutoCAD. 10. Nah, perhatikan tulisan di bawah itu ya. Perhatikan tulisan di command line ini. Kemudian enter 1 kali. Nah, ini dia hasilnya ya. Ini dia hasilnya. Dan ini akan kita geser ke atas sini teman-teman ya.
Nah, kita akan geser ke tempatnya di atas ini menggunakan icon move pada tab modify di bawah ini ya. Oke, perhatikan teman-teman, ini adalah icon move pada tab modify ya. Cara 2, klik atau blok objek yang akan di move, kotak blok angin tadi. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter satu kali pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Nah, jadi saya blok dulu objek kotak kecil ini, kemudian pada tab modify di bawah ini saya klik icon move ya. Pada tab modify di bawah ini saya klik icon move seperti itu. Kemudian saya klik ya kotaknya ini. Nah, saya geser di atas sini ya teman-teman ya. Saya taruh di luar sini dulu lah ya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan, ini ada 2 garis ya, berarti dia teroffset. Ini jarak antar garis bawah dan garis atas itu 1 sampai 2 cm ya, atau rata-rata 2 cm. Nah, itu untuk membuat 2 garis ini kita menggunakan icon offset ini ya pada tab modify. Offset pada tab modify. Nah, kita masuk ke offset ya, ini dia. Nilainya 2 ya, jadi klik icon offset pada tab modify atau O enter pada keyboard, masukkan nilai 2, enter 1 kali. Kemudian klik objek garisnya, kotak tadi klik ke arah tujuan yaitu keluar ya. Jika selesai, enter atau escape 1 kali pada keyboard. Nah, perhatikan pada tab modify saya klik icon offset ya teman-teman ya, perhatikan. Nah, kemudian saya masukkan nilai 2, perhatikan command line di bawah 2 ya. Kemudian enter 1 kali. Nah, kursornya sekarang berbentuk kotak ya. Maka saya klik kotak ini pada garisnya ya, saya klik. Kemudian saya klik ke arah luar. Nah, seperti itu ya. Kemudian enter 1 kali teman-teman untuk mengakhiri offset. Nah, sekarang saya akan memindahkannya ke sini ya teman-teman ya. Yaitu menggunakan perintah move pada tab modify ya. Nah, saya blok objek yang akan saya move. Kemudian pada tab modify saya klik icon move yang ini ya. Pada tab modify klik icon move. Setelah objeknya diblok, pada tab modify klik icon move. Oke. Kemudian teman-teman klik pojok bawah sendiri ini ya, pojok kanan bawah sendiri, klik di situ. Nah, arah tujuannya tuh di sini ya, pojok kanan atas daripada jendela pintu ini ya, saya klik di situ. Nah, jadi sekarang dia sudah ada di atas ya. Kemudian kita akan pindahkan ke atas ya teman-teman ya, dengan jarak sekitar 15 cm ya teman-teman ya. Ya, ini dia move dengan ukuran atau jarak ya. Klik atau blok objek yang akan di move yaitu lubang angin tadi ya. Kemudian klik icon move pada tab modify atau M enter pada keyboard ya. Kemudian klik atau blok lagi objeknya, arahkan ke tujuan move yaitu ke atas. Masukkan nilai ukuran 15 ya. Kemudian enter 1 kali. Pastikan ortonya aktif ya. Jadi dalam kasus ini orto harus aktif ya teman-teman ya. Oke, kita hidupkan dulu ortonya dan orto sudah hidup ya. Kemudian saya blok objek yang akan saya move ya, lubang angin ini. Kemudian pada tab modify saya klik icon move ya. Pada tab modify saya klik icon move. Nah ya. Kemudian saya klik objeknya. Saya tarik ke atas ya. Masukkan nilai 15. Enter 1 kali. Nah, itu dia ya. Nah, itu dia teman-teman. Oke. Nah, kemudian akan saya copy ya. Saya akan copy pada posisi sini ya. Itu tadi adalah copy dengan cara yang sedikit berbeda ya. Tapi sama aja ya. Klik atau blok objek yang akan di copy. Ya, ini di icon copy ya pada tab modify. Di bawah ini icon copy teman-teman ya. Oke, klik atau blok objek yang akan di copy. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik objeknya ya. Kemudian salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai enter atau skip 1 kali pada keyboard. Orto untuk copy tegak lurus. Nah, sekarang kita akan mengopi dengan tegak lurus ya. Dia harus rata ke samping. Nah, itu ortonya hidup ya. Ortonya saya hidup. Oke teman-teman, perhatikan saya blok dulu objeknya ya. Saya blok dulu objeknya. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Pada tab modify saya klik icon copy seperti itu. Kemudian saya klik pada pojok kiri ya, pojok luar sebelah kiri bawah.
lambang endpoint seperti itu ya, saya klik. Saya geser ke sini teman-teman ya, tapi ini tidak bisa kira-kira. Nah, ini caranya gini teman-teman. Ini ortonya hidup ya, perhatikan ortonya hidup. Nah, saya pengen dia rata dengan kusen ini. Bagaimana caranya ya? Caranya saya kursor saya ini saya sentuhkan ya. Kursor saya sentuhkan ke pojok luar sebelah kiri ya daripada kusen itu ya. Saya sentuh saja nih teman-teman ya. Saya tidak mengklik, tidak boleh diklik ya. Disentuh saja. Nah, setelah disentuh ya, saya sentuh seperti ini lalu saya kembali lagi ke atas. Saya sentuh seperti ini pojokannya lalu saya kembali ke atas. Nah, pelan-pelan ya. Nah, saat saya kembali ke atas muncul garis putus-putus seperti itu. Nah, garis putus-putus ini maka dia menunjukkan kalau kita klik dia akan pas gitu ya. Nah, sekarang saya klik. Oke. Nah, akhiri copy ini dengan enter atau escape satu kali pada keyboard. Nah, itu ya hasilnya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan copy lagi ke tengah-tengah dan ke atas daripada jendela ini ada satu juga ya. Nah, perhatikan kita copy lagi ya. Blok objeknya ini dia. Kemudian pada tab modify saya klik icon copy. Nah, ya. Kemudian saya klik di tempat kosong seperti ini ya. Nah, saya geser ke tengah. Ini kira-kira aja, kira-kira pas. Oke, klik situ. Nah, kemudian copy lagi kemudian lanjut copy ke tengah-tengah daripada jendela ya. Apakah sudah pas ya? Ini kira-kira aja kita pakai ketajaman ya. Ketajaman penglihatan, pengkira-kiraan ya. Nah, kita klik di situ kalau sudah kita rasa pas. Ini kopinya ortonya hidup ya. Nah, akhiri copy ini dengan enter atau skip satu kali pada keyboard. Jadi pada pintu ini ada 3, ya pada pintu jendela ini ada 3 lubang angin dan di atas jendela hanya 1. Sama seperti pada gambar contoh ini ya, di atas jendela 1 dan di atas pintunya ada 3. Oke. Nah, ini dialah teman-teman ya. Ini dia apa namanya? Body atau badan ya, bangunan daripada potongan A. Selanjutnya kita akan memasukkan lubang angin ini ke layar ya. Layar di atas ini adalah layar ya. Oke. Saya klik anak panah layar ini, kita akan masukkan ke garis 0.09 atau 0.05 bebas ya. Saya blok seperti ini dulu ya. Saya blok semuanya. Kemudian pada layar di atas ini layar ya. Saya klik anak panah kecilnya. Nah, saya klik garis 0.09 saja ya. 0.09, oke. Kemudian akhiri blok ini dengan tombol escape satu kali pada keyboard. Jadi garis ini masuk ke garis 0.09. Oke teman-teman paham ya? Nah ini dia hasilnya ya. Nah, jangan lupa klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard sampai muncul tulisan key save ya teman-teman pada command line. Oke, matikan AutoCAD-nya. Demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.